Jadi kalau provinsi masih berapa? Ya cukup lah. Enggak, jutaan? Puluh. Puluh. Mantap. Siapa waktu itu gubernurnya? Pokoknya mantap. Tuhan. Dan cairnya lama. Cepet kok. Oh iya cepet, mantap. Yang saya dengar kalau ada beberapa yang lama. Bahkan sempat sekitar. Kalau pusat? Udah juga sih ngasih teman. Enggak, maksudnya berapa range-nya? Ratusan. Ratusan juta. Saya tergiur jadi atlet. Ratusan juta. Kok daerah nggak ada ya? Aduh. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lintas Balikpapan Channel ya. Ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali. Sebelah saya wanita cantik, aduhai, lembut, lemah, pokoknya pengennya bersandar di pundak. Ya, bagi yang belum kenal mungkin dia masker, tapi biasanya kalau yang bagi teman-teman atlet atau yang suka squash ini jagonya ini yang mengharumkan nama kota Balikpapan juga. Siapa lagi kalau bukan saya manggilnya Mbak Yaisha. Halo. Mbak Yaisha. Ya. Kayak penyanyi ya. Yaisha siapa nama lengkap? Yaisha Putri Asanti. Yaisha Putri Asanti. Yasandi. Yasandi. Ya. Yasandi. Oh, Yasandi. Ya. Usia berapa Yaisha? Sekarang usia 21 tahun. Udah banget ya 21 tahun. Hampir mirip sih kayak saya 22, beda setahun. Iya. Percaya? Enggak? Nah, enggak. Ya enggak apa-apa, wajar. 21 tahun. Olahraganya squash ya? Iya. Squash. Nah, nanti yang belum tahu squash, itu squash apa sih? Kan banyak. Ini kan olahraga. Gak tau ya, kalau saya sih udah pernah lihat tapi nggak tahu seberapa detail atau teknik dan teknisnya itu seperti apa. Squash tuh pakai raket atau apa? Squash tuh olahraga permainan kayak tenis, cuman bedanya kalau tenis kan lawannya langsung berhadapan, kalau squash tuh perantaranya dinding dulu. Perantaranya dinding. Iya, jadi kita pukul bola ke dinding dulu, nanti lawan yang ambil. Lawan yang ambil. Iya. Jadi bergantian pukulnya. Oh, kita lawannya dinding. Iya. Dinding dilawan. Iya. Oh, itu nilainya dari mana nanti? Ada Ini musuhnya terus dapat poin-poinnya. sistem poinnya rally point. Jadi kayak bermain biasa aja, dia ada garisnya, terus nanti kita pukul. Lawannya kita bisa dapat poin dari lawan yang nggak bisa ambil bola, sama bolanya nggak boleh mantul lebih dari 1 kali. Oh ya, itu berarti sama kayak tenis gitu ya? Iya benar. Cuman bedanya dia dinding. Iya, dinding, kita bermain di dalam ruangan. Oke, itu kalau boleh tahu kenapa kamu bisa suka atau menggeluti di squash ini? Kan banyak olahraga lain tuh, kayak cewek-cewek pasti biasanya basket lah, kelereng atau apa gitu. Enggak, awal mulanya tuh mama dulu atlet squash juga. Oh, atlet squash Iya. juga. Gua jatuh tak jauh dari pohonnya ya. Iya. Oh gitu ya. Ya. Akhirnya diarahin sama ibu untuk Ikut ya, squash. Iya. itu. Berarti mamamu hebat juga dong. Juara juga. Dulu mungkin karena mama udah mulainya dari usia 35, jadi juaranya masih di provinsi. Masih di provinsi ya. Benar. Lumayan. Olahraga ini kan enggak tahu ya, saya sih baru bukan baru dengar sih. Maksudnya kayaknya baru-baru aja di Balikpapan atau seperti apa? Kalau di Balikpapan sendiri sebenarnya udah masuk dari tahun 90-an, cuma mungkin belum terlalu familiar. Lama ya, belum terlalu familiar. Dan akhirnya kamu di atas dasar kamu sendiri atau disuruh orang tua atau gimana? Atau kamu melihat mamamu, wah kayaknya Dulu sih sempat ikut beberapa cabang olahraga sih, kayak basket, badminton, tenis juga pernah. Cuman lama-lama mikir kayaknya squash lebih berpeluang sih. Karena kan dapat juara, dapat prestasi. Oh, prestasi Iya. karena sedikit peminat. Dulu sedikit. Oh, iya. Itu usia berapa kamu sudah? Waktu itu pertama kali ikut pertandingan ya usia 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun? Iya. Kategori yang kecil. Under 11, ya. iya, under 11 tahun. Under 11 tahun. Itu sudah lokal, nasional. Waktu itu langsung nasional sih. Langsung nasional. Jadi latihan itu baru 8 bulan. 8 bulan latihan. Iya. Dan langsung di mana daerah mana? Di Bandung. Di Bandung ikut mewakili Balikpapan Mewakili Kaltim Balikpapan.
Balikpapan. Iya. Dapat juara. Juara 1. Juara 1 baru ikut langsung juara 1. Iya. Oh. Sainganmu anak kecil semua kali ya? Seumuran lah. Oh seumuran. Iya juara 1. Itu juara pertama di Itu Bandung juara ya. pertama. Di skala nasional. Skala nasional. Terus kan yang kita tahu kamu udah mengharumkan beberapa kali baik dari Kalimantan Timur sendiri maupun Indonesia. Iya. Terus aku rasanya tuh pengen sudahlah kalau Indonesia itu tidak ada. Terus event pertama kali internasional yang kamu ikuti apa? Pertama kali di internasional ya. Tahun 2011. 2011. Iya. Apa itu? Di Malaysia, ajang Malaysia. Milo Open. Tapi waktu itu masih masuk 8 besar sih. Milo Open. Iya. Oh Milo. Yo. Ya Allah saking lidah lokal ya. Milo ternyata es kepal itu loh. Ini Milo. Alright, I'm fine. Just my little bit. Oh Milo. Terus masuk 8 besar. Iya, dari situ. Gak juara. Belum. Kamu sendirian atau sama teman-teman? Iya, waktu itu dari beberapa daerah di Indonesia juga ikut serta di dalam pertandingan itu. Dan Balikpapan atau Kaltim kamu sendiri? Iya, aku sendiri. Kamu sendirian? Kaltim? Kaltim sendirian. Oh iya. Terus, sorry. Itu kita main apa namanya? Tadi saya lupa mau nanya apa. Bisa per tim atau 1 lawan 1 gitu atau gimana? Di sekolah sendiri tuh bisa ada istilahnya single, ada istilahnya tim, Single, sama istilah double. Double tuh gimana? Kita sama dinding pukul Kalau berdua? double itu kita berdua, jadi di dalam lapangan ada 4 orang. Oke, dalam lapangan ada 4 orang. Iya. Sorry, saya contohin. Ini kita nih 2. Iya. Ini dinding. Ya, ini dinding, ada 2 orang, Iya. kita sendiri, sama 2 orang lawannya. Lawannya di mana posisinya? Tetap di tengah, jadi kita bergantian. Tapi ukuran lapangannya juga berbeda sih. Oke. Lebih luas lagi. Enggak, kalau misalnya yang single yang satu ini dinding. Iya. Ini kamu sendiri di sini. Yes. Musuhnya di mana? Di tengah juga, jadi kan Berebutan, kita berebutan untuk ngambil posisi tengah. Jadi setelah mukul kita balik ke tengah. mantul gitu ya, Iya. mantul di dinding, musuhnya yang Ngambil lagi kita balik lagi ke tengah. Oh, berarti ini main power ya? Yes. Berarti semakin kencang pukulannya, pantulannya biasanya semakin sulit Makin sulit ke belakang. Oh, berarti tenagamu. Wah, ini ada macam-macam cowoknya ini. Kamu selesai kan? Oh gitu ya? Latihannya apa kamu gitu-gitu? Bisa kan itu jelas power ya Iya. pastinya ya, ayunan tangan segala. Latihannya apa? Bending atau apa? Lebih banyak fisik sih, karena kan dia lebih banyak menggunakan lari kan. Oh iya. Iya, kita harus ngejar bola. agility sama speednya harus lebih cepat. Oke, speednya itu apa latihannya? Tips-tipsnya apa kamu biasanya ngapain? Lari, jogging biasa atau? Iya, paling jogging sih, Skipping, terus atau kayak ikut beberapa program gym. Oh gym juga. Iya, karena buat power kan. Power ya. Iya. Terus akhirnya setelah event internasional pertama kali di Malaysia ya. Yes. Dan setelah itu di event internasional mana lagi? Dari sejak di 2011 itu ikut beberapa kejuaraan open di luar negeri, terus pernah ikut juga Asian Youth Games, semacam Yes, setara okay. Asian Games tapi junior lah. Junior ya, Ya, Asian Youth Games. 2013. Itu usia berapa? Itu usia 14 tahun, 14 termuda se-Indonesia yang diberangkatkan ke sana. Termuda Asian Youth Games. Kamu mewakili Indonesia ya. Itu di mana? Itu di Cina, Di Cina. Dapat juara? juara 3, Berarti medali. medali perunggu. Perunggu ya. Nah, Asik ini. Aduh, nanti kalau saya punya anak, kalau anak saya nanti mau saya arahkan ke squash. bisa. Iya. Itu mahal nggak sih ikut begituan? Mungkin peralatan sih yang lumayan Apa? terbilang Skincare. murah. Terbilang mahal peralatan Perawatan, aku kira perawatan. Kira harus pakai skincare, Oh, sebelum enggak. tanding biar PC. Oh peralatan. Ya, peralatan tanding yang mungkin Berapa kira-kira? Yang pemula nih misalnya aku nggak tahu, aku Ah. baru mau ikut beli alat-alatnya itu berapa? mungkin range dari raket ya. Raket itu untuk yang pemula itu sekitar 1,2 sampai 1,7 Juta, Ya. raket doang. raket doang. Usaha Android, Samsung, mana? 1,7 juta. Raketnya aja. Raket.
Terus itu modalnya itu doang? Raket sama sepatu sih paling yang paling Oh utama. iya, satu cat ya? Satu apa? Sepatunya Atau beda? sepatu indoor. Sepatu badminton pun boleh. Sepatu badminton. Oke, itu raketnya sama kayak raket tenis atau? Oh enggak, raketnya Beda? lebih ringan dari tenis. Oh iya, kalau tenis kan berat ya? Berat banget Ini sih. ringan. Ah. Bolanya tuh bola kasti, bola Bolanya baseball, tuh bola bentuknya kayak bola tenis meja, cuman bahannya itu kecil. Cuman bahannya dari karet bandalam. Oh, jadi pantulannya kencang banget ya kalau sudah kecil. Iya benar. Tapi lebar raketnya lebar. Raketnya Sama lebar. seperti Enggak, tenis. lebih kecil lagi dari tenis. Bulu tangkis, badminton lebih gede lagi dikit. Lebih gede dikit dari badminton. Oke. Oh, kalau di sini ada yang jual peralatan gitu Di gitu. Indonesia susah, kita harus pesan ke luar negeri. Oh, jadi? Iya. Kamu? Makanya pengirimannya sekarang terhambat gara-gara pandemi gini kan. Oh, gitu. Oh, jadi ini nggak ada alat Nggak ada. Di Balikpapan maksudnya nggak Jawaban ada. sendiri nggak ada. Wah, ini peluang buka usaha. Cuman ya peminatnya ya saya lihat ya agak ya meskipun sekarang sudah mulai naik daun, Ya, sekarang. mulai dikenal gitu kan. Saat ini kan masih belum terlalu pesat sih Belum, peminatnya. iya. Cuman ya ini bagus kalau untuk Balikpapan moles bibit-bibit muda ya kayak kamu misalnya 21 tahun sudah, bangga banget loh kota Balikpapan ini udah macam-macam tadi yang Malaysia, terus di Cina, terus apa lagi yang dapat juara gitu, yang pernah nggak dapat emas? Pernah waktu Di mana? di Singapura 2018. Itu event apa? Itu Singapura Open. Singapura Open Iya. internasional ya. Internasional. Lawan-lawanmu Asia atau dunia? Dunia, ada dari New Zealand, ada dari Australia. Emas ya. Iya. Terus yang Asian Games, Olimpiade atau apa gitu? Kalau Olimpiade sendiri squash belum masuk sih, cuman Asian Oh, iya. Games kemarin masuk 8 besar. Kamu 8 besar. Emas kamu dapat di mana aja? Di Atau Singapura doang? Atau- Singapura, di New Zealand juga pernah di New Zealand. 2018 juga. New Zealand Open. Ya. Terus Thailand 2019 juga pernah. Oh, emas semua tuh. Iya. Berarti banyak piala kita apa medali Udah piala. lumayan banyak di rumah. Wah, dapat bonus dong. Iya. Iya. Oh, mamanya Tony kalau nggak ada kasih bonus, ntar kamu ya. Siapa sekarang ketuanya itu? Kalau sebelumnya kan si Pak. Pasti ada juga yang sekarang. Sekarang masih. Masih. Nah, apa? Kalau saya masih Rajudin, nah, kasih bonus Pak. Ini banggain kota Balikpapan loh. Susah loh cari bibit-bibit seperti ini tuh. Tidak hanya dia lah, jangan hanya juara satu aja, 2, 3. Iya. Kasih bonus yang ikut ke sana kasih bonus. Biar teman-teman ini semangat ya. Iya benar. Ya berapapun itu nominalnya atau yang penting itu Apresiasi. nilai apresiasi karena apalagi yang mau mereka kejar selain prestasi gitu kan. Iya, benar. Kalau ada pemberian atau apa untuk penyemangat ya kenapa tidak? Iya benar. Ya berapapun itu yang penting sesuaikan dengan kapasitas keuangan pemerintah ya. Kenapa tidak? Kalau saya sih dukung sih dikasih bonus. Kalau sudah promosi harus kasih minimal 100.000 harus. Gitu ya. Dan jadi udah banyak yang emas, perak, perunggu udah lengkap ya. Dan sekarang terhenti ya karena Iya, kena terhadap. tahun ini berarti memang nggak ada sama sekali. Terakhir di bulan Februari pas di Thailand. Itu terakhir sih. Dapat apa? Itu perak sama perunggu di sana. Oh, 2 kategori. 2 kategori. Ikut apa itu? Itu di sana ikut bergu sama double. Bergu tuh gimana maksudnya? Kalau bergu tetap Oke, bulu tangkis ya? iya Dia hitung- satu tapi iya, hitungannya hitung tim gitu ya. Iya. Oh iya, paham kalau bulu tangkis ya kamu. Itu baru double kamu dapat. Itu cewek cewek cowok. Cewek-cewek. Cewek bisa campur mix Bisa, mix bisa, gitu. bisa. Kayak bulu tangkis bisa. Bisa. Oke. Terus kalau ini biar tahu nih, kita kalau mau gabung gimana? Kalau mau gabung datang aja sih ke lapangan squashnya di atas lokasinya di atas dom situ. Datang aja di Senin, Rabu, Jumat jam 2 sampai jam 6 sore. Apa Senin, Rabu dan Jumat Rabu dan Jumat sampai jam 2 sampai jam 6 jam sore. 2 sore datang ke sana. Datang ke Gabung. sana mau lihat-lihat dulu, coba dulu sampai dia yakin baru bisa bergabung. Itu ada pelatihnya nggak sih? Maksudnya kita masuk kita dilatih gitu ya? Ada. Bayar nggak? Ya bayar per bulannya. Berapa? Kalau per bulannya 300.000. Oh, murah lah gitu. Iya. 300.000 ya. 300.000. Itu latihannya hari apa? Setiap apa? Setiap hari sih sebenarnya, tapi Selasa Kamis kita latihan di outdoor untuk latihan fisik. Bisa indoor nggak? Bisa. Itu pertandingan gimana? Bisa indoor, bisa outdoor nggak?
Di indoor doang. Oh. Indoor, outdoor susah kan? Outdoor susah ya. Ya. Itu ada syaratnya nggak sih misalnya kalau kita masuk misalnya tinggi, Oh, pendek, enggak sih, jangan enggak ada gitu. persyaratan apa-apa sih. Jangan. Nah, Tapi yang jadi masalah alatnya ya. alatnya memang Dari yang kecil. jual di sini nih. Kalau bisa pakai triplek, kayak main bulu tangkis, sendal, cuman ya itu ya. Iya. Terus apa yang menjadi kendala kamu selama ini gitu ketika untuk mau mengembangkan misalnya mohon maaf misalnya infrastruktur atau mungkin ya peralatan kayak tadi nggak ada di sini gitu atau mungkin support dari pemerintah sendiri apa kendala? Buat aku pribadi mungkin saat ini lapangan sih, soalnya Lapangan, ya. di yang kita pakai untuk latihan sekarang sedang Direnovasi. bukan kita butuh renovasi. Oh, Karena yang ada kondisi di lapangannya, lapangan di dekat dom tuh squash itu kondisi saat- lantainya udah mulai jatuh, Udah jatuh. karena udah terbilang lama kan dari bulan Iya sih. 2008. Jadi saat ini latihan di mana? Tetap latihan di situ, Tetap tapi situ. kita cuma bisa pakai 2 lapangan dari 4. Kurang awalnya maksimal. 4, sekarang 2, jadi 2. pengen butuh lapangan gitu ya Butuh harusnya. lapangan. Atau itu diperbagus lagi Ya, gitu itu kan? direnov aja sebenarnya. Direnovasi ya. Nah, ini Pak Rijal, Pak Jal lagi Pak. Baikin Pak, kan ntar lagi. Kalau bisa lah akhir tahun ya Pak, dana akhir tahun kan bisa. Baikin lantainya aja kok. Lantainya. Iya, lantainya aja sih. Itu ngaruh gak sih? Ngaruh banget Kalau soalnya kita kan jalan kondisi bareng-bareng. latihan lapangan licin. Licin. Berbahaya kan? Iya sih, nanti dapat ankle ya Iya. segala macam. Oke, iya lantainya aja Pak. Kalau cahaya ngaruh nggak sih? Saya ngaruh sih. Ngaruh. Jadi kalau misalnya iya bolanya Iya, kecil bolanya ya. kecil. Kalau cahayanya 5 watt ya sakit juga sih mata ini. Oh gitu ya. Kamu punya adik, atau berapa saudara? 2, tapi aku punya kakak. Dua tapi kamu punya kakak. Iya, berdua doang maksudnya. Iya berarti kan 2 kamu anak bungsu. Iya. Iya, 2 tapi aku punya kakak. Berarti kamu adik. Kakakmu squash juga? Oh enggak, dulu dia basket. Cewek cowok? Cowok. Oh cowok basket. Nah, pasti bangga ya waktu kamu ya. Karena bisa meneruskan Intinya. Oke. Terus setelah itu apa yang jadi kendala kamu? Sampai kan pemerintah biasanya nonton, awalnya biasanya nonton ya. Apa ya? Bonusnya naikin Pak. Ya, itu salah satu. Oh, kan kita tahu bonusnya naikin Pak. Berapa sih? Dapat berapa? Ya cukup lah. Gak apa-apa sih, ini bebas sebutin aja biar naikin tuh. Ratusan, kita nggak usah sebut nominal, dari belasan juta, puluhan juta, ratusan juta atau miliaran. Ini dari mana nih, Bapak Bapak? Kita bicara kalau dapat prestasi lokal misalnya. Kalau Ada berasa- bonus nggak dari KONI atau apa gitu? itu sih biasanya Nggak ada ya? hitungan tahunan sih, dia Oh, akumulatif hitungan dari akhir tahunan. tahun. Jadi dikumpulkan dari awal sampai akhir tahun, dapat berapa banyak dia prestasi, Itu baru baru nanti dihitung prestasinya. misalnya anggap nih setahun kita cuma 1 kali. Ya dapatnya cuma nominal untuk prestasi itu. Berapa itu? Jutaan? Puluh? Enggak usah sebut. Tergantung sih, kalau misalnya provinsi mungkin sekitar ya jutaan. Jutaan. Provinsi ya, itu Provinsi. juara 1. Iya, Kalau juara 2, 3 beda lagi. beda lagi. Tapi tetap keren segitu, cuma nominalnya Nominalnya turun. lebih kecil. Itu provinsi. Nasional. Masih jutaan. Masih jutaan. Iya. Wih, nasional loh ini. Minimal belasan lah Pak, naikin. Iya, kalau saya belasan ya kalau untuk prestasi ya. Kota Balikpapan loh yang dibawa, bukan pribadi ya. Atau Balikpapan. Balikpapan loh Kak. Ya terutama di Surapan atau Bali lah, dipikirkan itu lah. Terus saya setuju. Nah, terus skala nasional, internasional kemarin sudah raih emas apa segala macam dari pemerintah sini ada nggak sih? Belum. What the heck? Hai. Malu saya Pak, daerah lain ya makanya mohon maaf itu beberapa atlet mungkin ada keinginan untuk pindah ke daerah lain kalau disewa gitu ya. Ya saya ngomong secara rela aja. Karena Agak deg-degan ya. nggak apa-apa bebas di sini. Nah, siapa tahu kan bisa jadi bahan evaluasi buat pemerintah. Mendadak. Belum ada. Ini emas apa? Ini kelas Iya, SEA Games kemarin ya Bos. SEA 2 Games? kali belum. Tapi kalau dari pusat Pusat ada, provinsi juga masih sih. daerahnya yang nggak ada. Kalau putra daerah. Ayo sih.
Iya, lahir di sini. Lu lahir di sini, Pak? Jadi kalau provinsi ngasih berapa? Ya cukup lah. Enggak, jutaan, 10. puluh. Mantap. Siapa waktu itu gubernurnya pokoknya mantap. Puluhan dan cairnya lama. Cepet kok. Oh iya cepet mantap. Yang saya dengar kalau ada beberapa yang lama. Bahkan sempat sengketa. Kalau pusat Udah juga sih ngasih teman. enggak, maksudnya berapa range-nya? Ratusan. Ratusan juta. Saya tergiur jadi atlet. Ratusan juta. Kok daerah enggak ada ya? Aduh. Monggo. Ya, semoga bisa jadi evaluasi lah, minimal adalah sumbangsi daerah pakai apalah yang penting, walaupun tidak bentuk dana juga apalah, misalnya dia ditaruh dipekerjakan di mana atau apalah, ya paling tidak ada apresiasi ya. Semoga. Dan itu yang kamu dapatkan terus ketika kamu membela nama Indonesia. Ya. Dari pusat dapat Dari terus pusat pokoknya. sama provinsi selalu memberikan apresiasi. Ratusan juta, sudah beli apa aja kan? Ya, mobil, rumah. Cuis. Duh, aku udah nikah. Udah nikah, nah ngasih tahu aja. Ngasih tahu aja. Ya iya juga kalau di rumah sama saya. Waduh, mobil, rumah, udah. Ya. Rumah dari hasil uang itu atau Rumah dari hasil Rumah. Nah. umroh, haji, Ya. ibu sama bapak, Ya, traveling. kayak gitu. traveling. Pak Cik, Siap. ya kamu bisa mau apa? Aduh. Hanya bisa membayangkan. Makanya anakmu nanti minimal arahkan ke atlet. Oh, Banyak sudah pasti. hoki, itu hoki itu juga peluang besar tuh. Hoki, squash, apa? Kalau ada kelereng. Nanti ada supporternya dari DSI. Ya, ada ayah. Oh gitu ya. Asik ya, udah ratusan juta, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa. Selama manage-nya bener sih bisa. Iya sih, kalau kita boros kan. Iya. Jadi macam-macam, ikut arisan online ketipu habis. Arisan online atau pinjam uang yang online tuh ditagih-tagih itu aduh. Keren. Nah, apa itu yang menjadi motivasi untuk apa? Ada dampak gak sih ketika kita kamu nanti kalau kamu juara event ini, terus saya kasih kamu ratusan juta bonusnya, itu dari atlet tuh gimana sih? Secara nggak sadar itu berpengaruh sih sebenarnya karena kan kebutuhan kan karena kita melakukan pengorbanan juga untuk bisa sampai ke titik level itu. Nah. Oh iya, yang ini aku mau nanya ini pengalaman karena aku kan bukan atlet nih. Nah, ketika kamu juara atau meraih medali emas, pasti kan Indonesia dikumandangkan. Iya. Apa sih kalau atlet itu sampai nangis sampai yang pegang dada, pokoknya wah lah. Terharu sih karena kan Terharu. kita bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk Indonesia gitu kan. Hal itu sih yang benar-benar Sampai nangis kok. iya. Karena perjuangan sih karena sebelum kita sampai ke level itu kan banyak pengorbanan yang kita lakukan dari segi latihan, Iya. waktu, biaya juga. Karena kan nggak selamanya dibiayai kan karena kita juga mengeluarkan dana pribadi. Kalau kita misalnya kita ke negara lain ya, itu kita pakai dana sendiri atau difasilitasi. Karena ada jatah. Jadi kalau kita melebihi jatah yang dari negara berikan, kita pakai dana Oh, dari pribadi. negara yang mengadakan. Uh-uh. Oh, misalnya satu atlet sekian juta gitu. Enggak, maksudnya gini. Misalnya Indonesia memberikan jatah 2 atau 3 kali ke luar negeri untuk atletnya. Oke, ya. Kalau lebih dari itu kita menggunakan dana pribadi. Maksudnya gimana sih? Misalnya kamu ke New Zealand gitu ya. Yes. Kamu mewakili Indonesia ajang New Zealand Open. Yes. Untuk makan, minum, tidur, pokoknya macam-macam itu gimana? Itu ditanggung semua. Itu kalau memang masih dalam hitungan kuotanya masih masuk ya dibiayai. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun aku udah dibiayai 2 atau 3 kejuaraan, terus pengen ikut lagi ke kejuaraan luar negeri gitu. Nah itu biaya pribadi. Itu mah tahunan. Iya. Kalau dalam setahun kita ada keluar lebih dari 3 kali misalnya gitu ya. Misalnya nih, berarti kemauan saya satu atlet 3 jatah gitu, Yes. 3 keluar gitu. Kalau kita mau lebih dari itu biaya pribadi. Biaya pribadi. Oh gitu, gue pikir setiap negara, ini kamu sekian nih untuk
biaya operasional di sana. Kalau kamu mau lebih pakai uang sendiri. Oh enggak. Enggak ya? Oh ada jatah-jatah. Ada jatahnya. Oke. Terus kalau lu masih kayak jalan-jalan lo ke luar negeri, New Zealand, apa yang paling jauh apa? Ini New Zealand sih paling jauh. New Zealand tuh Amerika, Eropa ya? Australia. Amerika, Australia, Indonesia. Waduh, geografi. Oh Australia, itu paling jauh. Terpaling. Amerika sana? Belum sampai sana. Oh, itu kendalanya apa kalau di sana bahasa ya? Bahasa ngaruh nggak ya? Misalnya sana kan biasa, aku nggak tahu kalau di sana ada orang Bugis apa enggak. Enggak Kalau ada ada. orang Bugis mantep. Ada karya. Di sini kendalanya bahasa. Kalau aku pribadi sih nggak ada kendala ya. Kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Makanya Milo. Kalau kita lidah Bugis, Milo. Oh gitu. Jadi, tapi kan New Zealand sama ya Inggris juga ya. Inggris juga. Cuma Iya, paling ada. cuaca sih. Iya, dingin ya? Karena waktu itu pas kebetulan lagi musim dingin, jadi Oh. di bawah 10 derajat kan. Paling adaptasinya itu yang agak lebih sulit sih. 10 derajat. Di bawah 10 derajat. Kalau pagi 2 sampai 3 derajat. Oke, asik squash ya. Saya mau di saya mau mau pantau-pantau nanti lah. Kalau saya bisa arahkan ke squash, biar prestasi, biar bapaknya dapat tadi mobil, rumah, wah macam-macam. Tapi sayang pemerintah daerahnya, ayolah, jangan memang ini dulu nih harus disupport lah. Tadi bahas-bahas squash sudah. Orang tua pasti mendukung ya, keluarga mendukung Support segala penuh sih. macam, dan negara lah yang di bawah ini Indonesia. Terus apa sih kedepannya kamu inginnya saat ini? Sudah prestasi udah tercapai ya, kalau masalah finansial ya cukup lah saya bilang dari hasil tadi ya. Pendidikan masih proses, Masih proses. Kuliah Sekarang di di Uniba, jurusan hukum. hukum apa? Hukum rimba, hukum cinta, hukum alam. Banyak, ada konsentrasinya. Enggak sih? Ya, hukum di Uniba S1 ya. Uniba kan ada S2-nya ya. Belum kepikiran Oh, belum ini, nyelesain kepikiran. ini dulu. S1. Sudah semester berapa? Semester 7 sekarang. Belum skripsi ya. Belum. Masuk tahun 2000. 2017. Masuknya Masuk ke 2017. 3 tahun. Bentar lagi lah kalau kamu hukum lot kan bisa. Amin. Pendidikan proses, apalagi yang belum nikah. Nanti dulu deh. Target nikah umur berapa? Nggak menargetkan sih, kalau jodohnya cepat ya. Iya. Oke. Kalau enggak, Kriteriamu cowok? Sudah ada cowok? udah. Ya, gagal lagi kamu Paceng. Gagal kemarin Siska gagal, ini gagal lagi kamu. Masih ada Sinta. Oh iya, masih ada Sinta. Sinta, sesuai namanya Sin, sebenarnya cinta, jadi baca Inggris kan. Kan C kalau Inggris kan C kan, nah, cinta. Ya. Iya. Target nikah belum tahu ya. Jodoh jodoh cowok ada ya. Udah berapa lama? Setahun. Wah, masih jauh, Masih baru. masih baru lah. Paling besok putus. Kayaknya berharap ya. Gak, cowoknya bercanda. Atlet juga, Oh enggak. birokrat, politisi, anggota DPR. BUMN. Hah? BUMN. Wah, ini BUMN banyak nih, antara Pertamina, PLN, macam-macam, BPJS. Enggak BPJS. Wah, iya. Usianya lebih tua dari kamu. Lebih 5 tahun di atas aku. Oh, kamu senang yang tua-tua ya? Supaya bisa mengayomi, melindungi dan melayani. Loh, kayak slogan. Iya. Ya, nikahnya belum. Tapi target ada nggak sih, misalnya usia ini kan 21, nanti usia berapa gitu? Atau dari orang tua, udah kamu nikah cepet lah. Mama sih sebenarnya dulu, karena Iya, kan dulu. kakak udah nikah, jadi biar gak ada yang diurusin lagi. Tapi mungkin takutnya pada saat nikah ngambat prestasi enggak nih, atau gimana? Enggak. Enggak juga. Nanti kalau nikah Kesepakatan bersama aja sih ya sebenarnya. bisa tangan tangan ya. Pokoknya kalau saya keluar daerah ke luar negeri, percaya aja kalau saya tidak selingkuh gitu. Top ngetrek, selesai. Jadi dia nggak bisa nuntut macam-macam. Cuman paling dari pengurus sih nyuruhnya. Jadi mana? Pengurus? Pengurus Oh, pengurus kira pengurus. Nargetinnya 2 kali pon dulu. Apa nama persatuannya kalau squash? PSI, Persatuan Squash Indonesia. Persatuan Squash Indonesia. Squash Indonesia. Ah. Itu ada target gitu ya? Diberi target, disuruh ikut 2 kali pon dulu.
dua kali pon dulu, Iya. baru bebas mau menentukan jalur menikah Iya. dulu atau mau lanjut gitu. Ha. Ponnya kapan? 2 kali pon. Iya, berarti 2000. Pon kan 2 tahun sekali ya? Iya, enggak 4. 4. Wih, lama juga sih. Jadi 2024 sama 2028. Wah, kamu sudah umur 29 dong. Iya, makanya. Tua nanti kamu. Nanti alot gimana? Aduh. Oh iya, enggak apa-apa lah. Tetap siapa sih yang nggak bisa. Tapi kalau aku prediksi dia kalau seperti itu gemuk nanti dia orang makmur ya. Ngaruh nggak sih badan ketika Ngaruh sih berat badan Ngaruh. kayak gitu. berat karena susah Susah nafasnya, agility Bang. atau Iya, susah ya? pergerakannya Susah? lebih lambat kalau misalnya berat badannya melebihi. target yang dekat ini apa untuk meraih atau untuk ikut event yang dekat-dekat Info terbaru sih mungkin ada kejurnas di bulan Desember awal. Desember meski di kondisi pandemi Sampai saat ini sih seperti itu infonya, tapi di nggak tahu ya mana nanti. Di kejurnas Bandung. di Bandung Ya. dan mewakili Kaltim dari Balikpapan Kaltim Nah, itu target juara. target juara. Musuh yang paling sulit dari daerah atau negara mana menurutmu? Kalau dari daerah mungkin Jawa Barat sih karena dia masih mendominasi Indonesia ya. Indonesia Jawa Barat. Jawa Barat. Apalagi kejurnasnya di sana. Apa? Kejurnasnya nanti di sana. Federasi di sana. Jawa Barat paling susah ya. Bukan paling susah, maksudnya tangguh juga. Tangguh dia. Kalau negara Kalau negara Malaysia sih. Malaysia bukan Iya. kayak New Zealand yang Bukan dia. oh Malaysia. Ya? Malaysia. Karena dia masih menjarai se-Asia. Oh asli kalau di squash ini Di asli squash kan? Malaysia. Malaysia ya. Tapi pernah mengalahkan dia loh. Sekali. doang dia dari berapa pertemuan? Banyak pertemuan tapi sekali. Kok Tapi cuma itu juga sekali? kayaknya dia nurunin yang lapis 2 atau lapis 3-nya, bukan lapis Wih, pertamanya. kalau bisa satu kalah dong bang. Pasti. Seniornya. Tapi bisa nggak sih ketemu misalnya kamu di usia yang 21 tahun ini kamu ketemu sama yang senior? Bisa. Karena kelasnya kelas open kan. Oh iya, open Siapapun kelas. bisa ikut. Rasanya pengen cerita terus sih sebenarnya. Tapi waktu ya. Yaisa, terakhir ada pesan nggak buat mungkin anak-anak muda kita, generasi milenial, khususnya di squash ini boleh? Apakah kamu mau ngajak mereka gabung di squash juga boleh? Apa ada pesan nggak? Atau mungkin daripada kamu nge-lab, udah jelas di bawah jembatan, ini kamu ikut apa gitu yang berfaedah? Mungkin ada pesan buat anak muda di Balikpapan khususnya dan Kaltim gitu. Mungkin lebih ini sih, carilah kegiatan-kegiatan positif kan. Karena kan sekarang di era milenial ini pergaulan makin kurang bisa diawasi gitu kan. Sosial media juga marak, susah dibatasi lah. Paling lebih ke cari kegiatan-kegiatan positif dari mungkin di akademiknya atau di non akademiknya. Kalau untuk squash sendiri, untuk membangkitkan squash seperti apa? Karena kan ini harus ada terus regenerasi. Iya, regenerasi semuanya. Seperti apa mungkin ada pesan buat yang mau ikut? Karena ini lumayan menjanjikan loh kalau menurut saya, karena udah umroh ratusan juta, mobil, wih, pokoknya udah lah. Buat aku apa ya? Buat anak muda, ayo ikut kelas gitu ya. Dan maksa sih, tapi kalau bisa ayolah, mau maksa dong. Jadi coba dulu aja. Dicoba dulu ya. Karena biasanya nih orang yang apalagi kita kalau melihat olahraga itu kan dari mayoritas orang yang suka biasanya benar-benar. bola gitu kan, basket, Bulu tangkis. Nah, dia belum mungkin nggak tahu ya apakah kurang edukasi atau Agak sulit sih sebenarnya karena kita butuh sarana ya. Kalau Yes. bola kan Yes. lebih gampang sarananya. Kalau squash kan harus dibangun dulu. infrastrukturnya sama Infrastruktur. kayak apa MotoGP apa yang Ya. balapan itu kan kita nggak ada sirkuitnya, makanya nggak balap. Arenanya nggak ada. Arenanya juga ya gitu sih, makanya mereka. Cuma squash paling berpeluang sih untuk cepat maju ke nasional. Nah, Selama dia menjanjikan. gigih ya. Sebenarnya dia gigih. Karena persaingannya nggak begitu banyak dibandingin cabang olahraga lain. Persaingannya dalam. Kalau oh iya sih, karena squash di sini berapa sih total di Balikpapan yang ikut squash? Total kita yang ikut semua rata-rata berprestasi kan, karena kan di bawah naungan Pencap ya. Pencap. Total atlet sekitar 13 sampai 14 orang. Tapi itu semua berprestasi di nasional.
udah semua rata-rata? Range dari usia 7 tahun sampai 7 tahun? 7 tahun. Ada yang sudah? Sudah nasional, lihat kemarin ke Jurnas 2 kali berturut-turut. Oh, berarti peluang banget ya. Iya. Meskipun di usia yang dini. Masih malah kita butuhnya di usia-usia Senja. usia 7 sampai 9 tahun. Bisa 9 tahun ya. Iya. Oke, sip. Ada yang mau disampaikan sama anak-anak atau pemerintah? Pak, bangun Pak, baikin lantainya tuh. Paling berapa sih baikin lantai? Oh, yang penting atlet kita itu bisa latihan dengan nyaman, biar dia bisa meningkatkan skillnya. Skill bisa meningkat kalau infrastruktur juga didukung. Kalau percuma kalau kita sudah latihan segala macam tapi infrastruktur nggak ada ya. Infrastruktur sama bonusnya naikin. Nah, bonus, Pak. Provinsi puluhan juta, Indonesia ratusan juta, negara pemerintah pusat ratusan juta, daerah. Makasih ya sudah membawa nama. Aduh, hari gini makasih Pak. Saya juga bisa. Ya paling tidak ada lah Pak apresiasi apa gitu meskipun bukan dinilai dari uang juga nggak masalah gitu. Apresiasi sih. Apresiasi gitu, bentuknya boleh macam-macam, bisa mungkin peralatan. Mungkin lebih ke peralatan sih kita butuh. Iya mungkin beli kasih hadiah peralatan kah, raket itu udah seneng banget ya, karena di sini susah ya. Susah. Iya. Kalaupun ada pasti harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat dijualnya. Iya. Iya. Kalau kita beli di luar, anggap raket 1.200.000, 700 gitu ya. Kalau di sini naik 2,5 sampai 3,5. Makanya saya mau jadi reseller aja. Reseller kayaknya peluang ya. Ya kalau bisa Pak itu Pak minimal nggak perlu dalam bentuk uang, dalam bentuk pemberian alat ataupun ya untuk kebersamaan juga baikin fasilitasnya kan apa ya itu kan artinya ada apresiasi dari pemerintah, bentuk perhatian bukan apresiasi. Ya gitu. Oke ya. Makasih Yaisha, Raisa udah datang di podcast kita. Udah pengennya lama-lama ya, karena adem ini AC ya, bukan karena yang lain. Ada AC kayaknya kedinginan. Bang Tom bisa dikurangin. Lagi di sebelah saya adem juga. Ada Freddy masuk. Iya, makasih udah Yaisha udah datang sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau misalnya kamu mau tanding lagi atau mungkin nanti ke depan kamu bisa dapat emas, kita hadir lagi di podcast kita biar tujuannya sih sebenarnya sederhana, biar squash ini dikenal. Iya, benar. Dikenal, bukan tujuannya mau pamor segala macam enggak. Kalau dari saya pribadi kenapa kita undang Yaisha ke sini, kita mau memperkenalkan squash itu di Balikpapan juga sebenarnya berprestasi, sebenarnya juga cukup diandalkan dibandingkan dengan mungkin ya misalnya kayak contoh yang lain-lain apa gitu. Kalau squash ini kan setiap turun minimal ada yang ditarik juara ya biasanya ya. Pasti kayak kemarin itu kita ke Jurda dari 10 medali yang dipertandingkan kita ngambil 8 emas. Wah berarti diborong. Iya, itu pun 2 kelas yang kita nggak dapat tuh karena kita nggak punya atlet di usia itu. Wah harusnya kalau ada mungkin bisa. Iya, bisa full. Nah maksudku gitu Pak. Ini teman-teman, jadi squash ini juga suatu olahraga yang satu menyehatkan, peluang untuk suksesnya juga besar, peluang juaranya besar dan membanggakan kota Balikpapan. Jadi kita undang Yaisha di sini juga untuk memperkenalkan ke kalian squash itu seperti ini loh, gambarannya seperti ini loh, dan ini contoh nyata nih, dia sudah meraih banyak medali, banyak prestasi dan kalau dia bisa kenapa kalian tidak gitu, khususnya yang usia muda ya. Ya, oke, Yaisha makasih banyak ya udah ada di sini. Jangan pernah bosan-bosan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada bercanda yang salah-salah. Kadang saya kalau bercanda suka serius. Gitu ya. Jadi, ya teman-teman pantau terus Lintas Balikpapan ya, seputar update kota Balikpapan di Instagramnya, di Facebooknya dan di YouTube-nya. Nanti silakan ditonton sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe, ya komen, share, pokoknya udahlah biar kita bisa terus berkarya memajukan kota Balikpapan melalui informasi-informasi update dan edukasi ke masyarakat gitu kan. Kami cuma sarana warga bicara, kami untuk sarana juga pemerintah untuk mengenangkan kota Balikpapan lebih baik lagi ke depannya. Oke, makasih Yaisha, makasih semuanya. Assalamualaikum.